Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini Sabtu 9 Oktober 2021, sebelum kita memulai segala aktivitas dan segala rutinitas kita, saya mau mengajak Bapak Ibu serta sahabatku untuk sejenak mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, terambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Beginilah firman-Nya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini, kita mau disambut dengan sebuah pertanyaan, ingin hidup dalam kemenangan? Tentu inilah saatnya kita mulai memikirkan apa yang kita harus pikirkan. Pikiran merupakan salah satu hal yang paling kuat dan hal yang paling kreatif yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ciptaan yang paling dikasihinya. Karena apa? Karena itulah yang akan membentuk realitas kita, mempengaruhi hidup kita, dan bahkan kita juga bisa dijadikan lebih dari seorang pemenang. Dan bukan hanya itu juga, pikiran juga lah yang bisa mempengaruhi peningkatan kesehatan, peningkatan kesembuhan, peningkatan kebahagiaan, kelimpahan, pemberkatan, dan hal lain sebagainya. Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak hanya sekedar pemenang atas dosa dan atas setan atau iblis, tetapi kita juga pemenang atas dunia yang di dalamnya. Terkaitlah itu penderitaan, terkaitlah itu penganiayaan, terkaitlah itu pencobaan, pergumulan, dan sebagainya. Karena kita lebih dari hal pemenang. Kenapa kita bisa lebih dari pemenang? Karena kita sudah dimegahkan di dalam pergumulan dan penganiayaan karena iman dan sukacita kita. Dengan darah Yesuslah kita telah diselamatkan. Kita telah dimenangkan atas dosa, atas sengat dari segala masalah. Dan ketika kita menggunakan Tuhan untuk membalikkan segala kesulitan kita demi mencapai kebahagiaan, oleh Dialah yang telah mengasihi kita, kita boleh lihat firman Tuhan pagi hari ini yang mengartikan bahwa jasa Yesus telah disalibkan, jasa kematian Yesus menghilangkan kita semua dari masalah-masalah, menghilangkan kita semua dari segala dosa, karena roh kasih karunia-Nya yang menguatkan dan memampukan kita untuk menanggung itu semua. Namun Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih, ketika kita telah dimenangkan, itu bukan waktunya kita untuk berleha-leha, tidak. Tetapi inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Kita harus lebih dari seorang pemenang karena Dia telah mengasihi kita. Maka apa yang perlu kita pikirkan? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita manfaatkan? Yang pertama yang dikatakan bahwa perhatikan fokus kita. Dikatakan bahwa apapun yang menjadi fokus kita, maka itulah yang kita berdayakan. Ketika kita fokus kepada hal yang negatif, maka secara tidak langsung kita telah memperdayakan dan kita telah mendarah-dagingkan hal-hal yang negatif itu ke dalam hidup kita. Jika kita fokus pada hal-hal yang egois, pada hal-hal yang duniawi, maka secara tidak langsung kita juga telah memperdayakan sesuatu yang di dalam kesulitan yang bisa mencakupkan kita terhadap kekecewaan di dalam hidup kita. Namun jika kita fokus kepada hal yang positif, maka secara tidak langsung jugalah kita telah memperdayakan dan mendarah dagingkan kasih, terang, dan kehidupan bagaimana Yesus yang memenuhi kita dan mengaliri hidup kita. Maka dengan memilih dan menentukan serta memfokuskan apa yang kita pikirkan, inilah yang secara tidak langsung mendarah dagingkan dan menjadi karakter di dalam hidup kita. Yang kedua, biarkan kebenaran mengisi pikiran Anda. Semuanya dimulai dengan mempusatkan perhatian dan menyetujui kebenaran bahwa kita telah dibangkitkan oleh Kristus ke dalam hidup yang baru. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang dunia yang jauh dan hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenaran bahwa Yesus telah sepenuhnya memulihkan hubungan kita dengan Allah. Semakin kita membiarkan pikiran kita diisi dengan kebenaran, diisi dengan perlindungan Tuhan, maka semakin kita melihat terbentuknya dan terwujudnya di dalam hidup kita kebenaran dari Yesus sendiri. Dan yang terakhir, yang mau dikatakan bagaimana kita mau jadi lebih dari pemenang, yaitu berpikir seperti pemenang, bukan sebagai korban. Di tengah tantangan, di tengah pandemi yang kita hadapi sekarang, kita sering membiarkan pikiran kita sering membiarkan jiwa kita dan hati kita teralihkan dan menjadi seperti korban. Sebaliknya, kita boleh pikirkan pada saat ini bahwa ketika kita membiarkan diri kita menjadi dan terjadi sebagai korban,
maka itulah yang merupakan salah satu celah, salah satu kesempatan bagaimana iblis merenggut kekuasaan kita, merenggut kehidupan kita. Tetapi ketika kita melihat di dalam tantangan itu kita bisa menjadi pemenang, kita menjadi terberkati, itulah kita tidak memberikan celah kepada iblis, justru kita memberikan celah kepada Tuhan yang semakin menguatkan kita menghadapi segala tantangan, menghadapi segala pergumulan, dan menghadapi segala cobaan. Karena kita tahu kita sudah dimenangkan, maka kita sudah siap menjemput segala sukacita di balik setiap penderitaan. Maka firman Tuhan pagi hari ini, Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih, merupakan kabar baik bagi kita. Itu semua bisa berubah hari ini, bisa berubah sekarang. Bagaimana caranya? Kita harus mau direnovasi, kita harus diperbaharui. Yang dimanakan pasangan Paulus diberitahukan kepada kita bahwa kunci untuk menjadi lebih dari orang-orang pemenang, maka kita harus membiarkan Roh Kudus mengurapi, menuntun, membimbing, bahkan membolak-balikkan hidup kita, sehingga kita boleh hanya memikirkan hal-hal yang sukacita, hal-hal yang baik yang Tuhan telah persiapkan kepada kita. Kita lebih kuat dari yang kita sadari. Maka firman Tuhan pagi hari ini mau menyadarkan kita supaya kita tetap meminta Roh Kudus untuk membantu dan menangkap diri kita untuk membantu membawa kita menjadi lebih dari pemenang. Tidak ada yang tidak bisa menjadi pemenang karena kita sudah dimenangkan oleh Kristus. Maka siapkan hati dan pikiran kita supaya Roh Kudus membantu kita menjadi lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.